Presiden Prabowo Subianto diketahui telah merespon positif usulan publik untuk melakukan reformasi Polri. Bahkan sempat beredar kabar Presiden akan segera mencopot Kapolri, meski akhirnya hal ini dibantah oleh Istana. Sejak dibentuk 79 tahun silam, Polri tercatat memiliki sejumlah sosok pemimpin yang masih dikenang hingga saat ini karena sosok maupun kinerjanya. Siapa saja beberapa sosok Kapolri yang memiliki rekam jejak yang mungkin bisa menjadi contoh bagi penerusnya kelak? Sosok pertama ialah Jenderal Polisi Raden Said Sukanto Cokro-Diatmojo yang juga Kapolri pertama di Indonesia. Sukanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara atau KKN RI oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 September 1945. Saat Presiden Soekarno melantiknya sebagai Kepala Kepolisian Negara RI pertama, ia memerintahkan Sukanto membangun Kepolisian Nasional. Sukanto jugalah yang merintis dibentuknya Pol Air dan Udara, Brimob, Polantas yang terorganisir dengan baik, pembentukan Cikal Bakal Polda, hingga pembentukan sekolah-sekolah polisi. Karena supaya Sukanto itulah tercipta aspek pedoman hidup dan pedoman karya kepolisian yang pada akhirnya terkenal dengan nama Tribrata dan Catur Prasatya. Sukanto meninggalkan jabatan Kepala Kepolisian Negara setelah bertugas selama 14 tahun. Ia mulai pensiun sejak 1 Desember 1960 dengan pangkat terakhir Direktur Jenderal Polisi. Hal menarik dari Sukanto adalah hidupnya yang sederhana. Dalam arsip Kompas, 25 Oktober 1981 dikisahkan, selepas pensiun pada 1 Desember 1960, Sukanto benar-benar hidup dalam kesederhanaan, kalau tidak dikatakan miskin. Ia menjalani hidupnya dengan memegang teguh falsafah sugih tanpa bondo atau kaya tanpa kebendaan. Hanya ada 3 polisi jujur di negara ini, polisi tidur, patung polisi, dan hugeng. Konon, hal itu diungkapkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam sebuah diskusi di Jakarta. Hal inilah yang kemudian membuat nama Jenderal Hugeng dikenal karena dianggap sebagai sosok polisi jujur. Lalu seperti apa sebenarnya kiprah Hugeng selama menjabat sebagai Kapolri? Jenderal Hugeng Iman Santoso atau yang biasa disebut Jenderal Hugeng merupakan sosok kepala kepolisian di Indonesia yang dikenal dengan kejujurannya. Usai lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Hugeng ditempatkan di Sumatera Utara sebagai Kepala Reskrim. Ketika awal menjabat, ia mendapat banyak sambutan unik, seperti rumah pribadi dan mobil yang telah disediakan oleh beberapa cukong judi. Namun Hugeng menolak hadiah itu dan memilih tinggal di hotel sebelum mendapatkan rumah dinas. Usai bertugas di Medan, Hugeng ditunjuk Presiden Soekarno untuk menjadi Direktur Jenderal atau Dirjen Imigrasi. Saat itulah ia kemudian meminta istrinya Mary untuk menutup toko bunga miliknya. Saat sang istri bertanya apa alasannya, Hugeng menjelaskan bahwa ia khawatir nantinya segala yang berurusan dengan imigrasi akan memesan bunga pada toko bunga milik sang istri. Istrinya yang bisa menerima hal tersebut kemudian menutup toko bunga miliknya. Hugeng tercatat juga pernah menolak mobil dinas dari Sekretariat Negara karena telah merasa cukup dengan mobil jeep dinas dari kepolisian. Pada tahun 1968, Hugeng diangkat sebagai Kepala Polri atau Kapolri, menggantikan Sucipto Yudodiharjo. Pada masa itu, salah satu kasus yang terkenal yang ditangani ialah mengenai adanya penyelundupan mobil mewah yang didalangi oleh Robi Cahyadi atau Xie It. Kasus penyelundupan mobil mewah ini menyeret nama istri Presiden Soeharto, Bu Tit. Namun, usai pengungkapan kasus, pemberhentian Hugeng sebagai Kapolri dipercepat. Soeharto beralasan pemberhentian Hugeng dilakukan untuk regenerasi. Lalu ada juga Jenderal Sutanto, salah satu sosok Kapolri yang dikenal getol dalam memberantas judi dan premanisme saat dirinya masih menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Korps Bayangkara pernah dipimpin Kapolri yang cukup disegani. Ia adalah Jenderal Sutanto yang menjabat sebagai Kapolri di tahun 2005 hingga 2008. Kinerjanya memberantas judi dan premanisme bahkan sudah dimulai ketika masih menjabat sebagai Kapolda. Sutanto kemudian melanjutkan misi membersihkan perjudian di seluruh tanah air ketika menjabat sebagai Kapolri. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1973 ini mulai dikenal sejak menjabat sebagai Kapolda di Sumatera Utara pada tahun 2000. Di masa itulah, perang melawan perjudian dilakukan habis-habisan, termasuk menumpas bisnis Sahara Oloan Panggabean. Sebelum akhirnya, ia menjabat sebagai Kapolri. Dari rekam jejak ketiga jenderal ini terlihat bahwa integritas dan keberanian menjadi kunci dalam memimpin institusi Polri. Kalau menurut Sobat Kompas, apakah sosok Kapolri seperti mereka akan kembali muncul di masa depan?